Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Fatunisa Channel. Channel ini berisi tentang ayat Al-Quran, hadits, kisah Islam dan semua hal yang berhubungan dengan Islam. Di video pertama ini, saya akan membahas tentang surat Al-Fatihah sebagai surat pertama sekaligus surat pembuka. Mari kita simak bacaannya terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Fatihah itu artinya pembuka, bukan sekedar pembuka, tapi pembuka semua ragam kebaikan, semua jenis kebaikan. Nah, sebelum ada kalimat Fatihah ini masuk alif lam. Di ilmu nahwu ada al. Al ini punya dua arti secara umum. Satu disebut ta'rif, ma'rifat. Ma'rifah. Yaitu huruf yang ketika melekat pada kalimat menunjukkan sesuatu yang khusus, spesifik. Kalau di bahasa Inggris, the mungkin ya, artikel the. Car, mobil, umum. The car, yang ini nih, bukan yang lain. Pen, umum. The pen, yang ini, bukan yang lain. Nah, itu dalam bahasa Arab al namanya. Jadi kalau ada al, yang dimaksud yang ini, khusus, spesifik, bukan yang lain. Al pertama yang melekat pada Al-Fatihah berfungsi ma'rifah, menunjukkan sesuatu yang khusus. Surah ini adalah surah pembuka yang sangat khusus karena dia disusun khusus untuk membuka surah-surah dalam Al-Quran. Jelas? Semua ayat Quran itu baik dan pembuka kebaikan di ayat-ayat Quran disebut dengan Al-Fatihah. Jadi kalau Anda belajar Al-Fatihah dengan baik, maka Anda akan temukan bahwa surah ini khusus ditempatkan membuka untuk semua untayan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, al di sini kenapa disebut Al-Fatihah? Karena surah ini khusus ditempatkan untuk membuka bacaan dalam sholat. Jadi ketika kita mulai takbir, Allahu Akbar, rukun bacaan pertama dalam sholat itu Al-Fatihah. Jadi kalau bapak, ibu, teman-teman, ikhwan, akhwat tidak baca iftitah, itu sholatnya masih sah. Karena sunnah hukumnya. Tapi kalau Anda sengaja nggak baca Al-Fatihah, maka Anda mengulang sholat, batal hukumnya. Jelas? Nah, yang dahsyat yang mau saya sampaikan, ini rahasianya. Awas, saya fokus ya, ini rahasia dan diantara kita saja. Oke. Disebut alnya yang kedua dengan istighraq namanya, istighraq. Ya, jangan hafalkan istilahnya, yang penting paham maksudnya. Istighraq itu al yang menunjuk makna yang komprehensif, holistik. Sesuatu yang menyeluruh. Semua menyeluruh sifatnya, tanpa kecuali. Contoh begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al di situ mencakup semua maknanya, komprehensif, seluruhnya tanpa kecuali. Makanya ketika hamdun artinya pujian, alnya diartikan segala. Lihat terjemahan, segala puji hanya milik Allah. Alnya semua, jadi semua jenis pujian kembali ke Allah. Nah, konsekuensi fikihnya, kalau kita katakan semua pujian hanya milik Allah, berarti jangan mengambil bagian dari pujian itu, sehingga berkuranglah sifat pujian kita kepada Allah. Contoh, Anda punya anak nih, dilatih baca Quran, bagus sampai hafal 30 juz. Tiba-tiba teman berkata, Masya Allah, ukhti, akhi, anaknya pintar sekali, bagus, hafal Quran. Anda katakan, Alhamdulillah, semua karena Allah. Cukup. Jangan tambahkan lagi. Kalau Anda tambah, berkurang pujian itu. Ya, saya juga berdoa sih, malam-malam saya doakan, terus saya latih juga, kirimkan pada guru yang baik. Itu jadi wasilah. Nah, itu berkurang. Jelas ya? Anda sakit, kemudian ke rumah sakit, terus kaki sudah mulai agak baik, teman-teman nengok, gimana kondisinya bro? Ya kawan, bagaimana kondisinya? Alhamdulillah, sudah baik. Nah, kalau sudah Alhamdulillah, jangan ditambah. Ya walaupun sedikit, ya walaupun meskipun barangkali itu hilang semua karena ada al. Nah sekarang masukkan ke sini. Tadi teman kita baca Al-Fatihah, fungsi yang kedua dia nih.
Istighraq menunjuk pada makna semua tanpa kecuali. Kalau digabungkan dengan makna ini rahasianya, pembuka jenis kebaikan. Masuk al di sini. Maka surah Al-Fatihah, seluruh ayatnya, kalau dipelajari dengan benar dan diamalkan, dia akan membuka semua jenis kebaikan yang diharapkan dalam hidup. Orang ingin sukses, pelajari Al-Fatihah, maka akan dibuka kesuksesan. Ada yang sakit, ingin mendapat kesembuhan cepat, pelajari Al-Fatihah. Di situ ada rahasia bagaimana mendapatkan kesembuhan cepat dari Allah. Orang ingin rezeki, ingin ilmu, pelajari Al-Fatihah. Maka di situ ada nilai-nilai kebaikan yang cepat dibuka. Makanya satu-satunya surah dalam Al-Quran yang banyak namanya, sesuai dengan objek kebaikannya hanya Al-Fatihah. Dia disebut Asy-Syifa. Karena di dalamnya ada kandungan untuk mempercepat datangnya kesembuhan dari Allah. Ada kepala suku di Arab dulu tersengat kalajengking Arab. Racun masuk ke dalam sampai sekarat. Secara medis nggak bisa, semua angkat tangan. Datang rombongan sahabat, yang tadinya mampir ditolak, kemudian dikejar. Ada nggak yang bisa menyembuhkan di antara kalian? Satu orang mengangkat tangan. Kata orang ini, insya Allah, bukan saya akan sembuhkan, kalau Allah berkehendak. Dibawa orang ini, kemudian menghadap pada kepala suku tadi, dilihat kondisinya, dibacakan Al-Fatihah. Hanya sekali baca. Tidak diulang, tanpa wasilah apapun, begitu dibacakan, selesai baca, sembuh orangnya. Nah, ini pembuka semua jenis, makanya dalam setiap keadaan seringkali dibaca Al-Fatihah, Fatihah, Al-Fatihah. Tapi persoalannya, kok orang dulu bisa sekali baca, sembuh, orang sekarang ratusan ribuan kali nggak sembuh-sembuh gitu. Persoalannya apa? Nah, rahasia Al-Fatihah ada di ayat kelimanya. Ini yang mau saya sampaikan, ini hadis qudsi di sini. Ya. Ayat kelima, yuk kalau kita hitung dari Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya bacakan hadis qudsiynya, ini yang mengiringi ayat ini saat diturunkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari riwayat sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, qala Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, qala Allah azza wa jalla, kata Nabi, saya mendengar Allah menyampaikan di hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi, saya bagi salat kepada dua bagian antara aku dengan hambaku, wali abdi ma sa'al, dan kalau hambaku benar menunaikan tugasnya, maka aku akan kabulkan apapun yang ia minta pada saat itu. Nah, ketika menyebut kalimat salat, ternyata yang disebut Al-Fatihah. Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba benar membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, maka Allah akan menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku sekarang. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika seorang hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku sekarang. Idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hamba membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani abdi, maka Allah langsung menjawab, hambaku sedang mengagungkanku sekarang. Gini, maksud kalimat ini di pembuka yang 4 ini, kata para ahli hadis, salah satunya ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap beraktivitas, rasakan kita dipersaksikan oleh Allah. Itu poinnya. Saya ulang ya, kalau Anda ingin mendapatkan janji dari kemuliaan Al-Fatihah ini, maka rumus yang pertama, kata para pakar hadis, rasakan setiap kali kita berinteraksi, sekalipun hanya berkata itu, rasakan Allah mengawasi kita. Itu yang disebut ihsan namanya. Apa namanya? Ihsan. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, paling kiri sebelah atas. Hadis Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Riwayat Umar bin Khattab. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Perhatikan baik-baik. Anda jadikan, kata Nabi, ini rumus cepatnya, kalau semua hidup ingin dimudahkan oleh Allah, semua ingin dibuka kebaikannya, maka pertama, jadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah. Itu poinnya. Apa manfaat menjadikan aktivitas kita ibadah? Di antara manfaatnya, kalau kita menjadikan itu ibadah, dan kita merasa disertai, diawasi oleh Allah, maka mustahil Anda akan mengerjakan yang buruk dalam hidup. Mustahil. Nah, kalau kita merasa disaksikan Allah, kemudian kita berada di track yang benar untuk mengerjakan kebaikan, jadi dari mulai kepala sampai kaki, itu semua baik. Melihat baik, karena takut begitu melihat yang salah, Allah lihat nih, malu. Mendengar baik, melangkah baik. Ketika kebaikan ini dijaga, maka terbukalah semua pintu kebaikan. Ini maksudnya. Maka ketika Anda jadikan ibadah, maka perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu, ketika hamba sampai pada kalimat iyyaka na'budu. Ya Allah, kepadamu saja, untukmu saja. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kami beribadah. Maksudnya kami jadikan semua aktivitas kami sebagai ibadah hanya kepadamu saja. Salat kami hanya untukmu, puasa kami hanya untukmu, bekerja pun kami niatkan mendapat ridhamu, tidur pun kami niatkan mendapat ridhamu. Makanya sebelum tidur kita ada doanya, kan? Jika Anda benar mengucapkan kalimat ini, iyyaka na'budu, dan kita praktikkan dalam hidup, perhatikan, wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya seorang hamba yang pasti punya persoalan dan butuh pertolonganmu. Kalaupun saya punya masalah, pasti saya hanya akan minta kepadamu. Lihat jawabannya. Hadza baini wa baina abdi. Langsung dijawab oleh Allah tuntas. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Kalau hambaku benar komitmen dengan perkataannya, mengerjakan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku, masalah apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Hadis qudsi. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan.
Bahkan ada orang yang belum minta, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung pada level ibadah yang ia kerjakan. Semakin tinggi, semakin kuat. Nah, kalau Anda kumpulkan jumlah ibadah ini, ada sholat, ada puasa, Anda tingkatkan, infak, baca Quran, semakin ditingkatkan semakin tinggi, maka kumpulan ibadah ini disebut takwa namanya. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Jika Anda rasa channel ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe.